Menteri Agama kembali menjadi sorotan publik bukan hanya karena video dirinya turun dari sebuah jet pribadi yang viral di media sosial, tetapi juga karena namanya kini resmi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Peristiwa tersebut memicu perdebatan luas karena menampilkan simbol kemewahan yang kontras dengan jabatan yang selama ini identik dengan nilai kesederhanaan. Dari sana muncul desakan agar ia memberikan klarifikasi terbuka terkait dugaan gratifikasi yang mulai ramai dibicarakan. Publik pun dibuat bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Ironisnya, polemik ini bukanlah yang pertama kali muncul dalam perjalanan karirnya. Berbagai isu sebelumnya seakan menumpuk dan belum sepenuhnya mereda di ruang publik. Di balik agenda peresmian bangunan keagamaan serta alasan padatnya jadwal kegiatan, muncul tuntutan transparansi yang semakin kuat disertai bayang-bayang kemungkinan reshuffle kabinet. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Apakah semua ini hanya gelombang kritik sementara atau justru menjadi awal dari ujian paling berat dalam perjalanan karirnya sebagai pejabat negara? Banyak pihak menilai bahwa fakta yang berkembang ternyata jauh lebih kompleks dibanding apa yang terlihat di permukaan. Inilah rangkaian fakta yang membentuk kontroversi di sekitar sosok Menteri Agama Nasaruddin Umar. Nama Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA sendiri bukanlah figur asing dalam dunia keagamaan di Indonesia. Ia lahir di Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Juni 1959 dan tumbuh dalam lingkungan pendidikan pesantren yang kuat. Pendidikan awalnya ditempuh di pesantren Asyadiyah Sengkang sebelum melanjutkan studi sarjana di IAIN Alauddin Makassar. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar magister dan doktor di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pengalaman akademiknya juga menembus ranah internasional ketika ia sempat menjadi visiting student di McGill University Kanada serta Leiden University di Belanda. Latar belakang pendidikan tersebut membentuk citranya sebagai ulama yang dikenal moderat, memiliki kapasitas intelektual, serta aktif dalam membangun wacana dialog antaragama. Perjalanan karirnya berlangsung di dua dunia sekaligus, yaitu dunia akademik dan birokrasi pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai guru besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian dipercaya menjadi rektor PT IKI Jakarta, serta pernah mengemban posisi sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama. Di lingkungan pemerintahan, ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Agama pada periode 2011 hingga 2014. Puncaknya terjadi ketika Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia ke-25 pada tanggal 21 Oktober 2024 dalam Kabinet Merah Putih. Selain itu, sejak tahun 2016, ia juga mengemban amanah sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal yang merupakan posisi simbolik sekaligus strategis di jantung ibu kota negara. Namun, justru dari posisi tersebut muncul perdebatan di kalangan publik. Rangkap jabatan sebagai Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal memicu kritik dari sebagian pihak. Nasaruddin Umar menolak untuk mundur dari salah satu jabatan tersebut dan menyatakan bahwa praktik rangkap jabatan semacam itu telah menjadi tradisi sejak masa para menteri sebelumnya. Bagi para pendukungnya, perpaduan antara pengalaman birokrasi dan otoritas keagamaan dianggap dapat memperkuat kepemimpinan dalam kementerian. Namun bagi para pengkritiknya, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai fokus kerja serta independensi dalam menjalankan tugas. Bahkan sebelum ia menjabat sebagai Menteri Agama, namanya sudah beberapa kali terlibat dalam polemik, khususnya berkaitan dengan aktivitas dialog lintas agama yang ia lakukan. Ia pernah mengikuti sebuah fellowship selama 6 minggu di Amerika Serikat bersama American Jewish Committee dan Jewish Theological Seminary untuk mempelajari Yudaisme serta berdiskusi dengan komunitas Yahudi dan tokoh agama lainnya. Menurut penjelasannya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun jembatan pemahaman antaragama. Namun sebagian kalangan mengkritik langkah itu karena organisasi AJC dikenal sebagai lembaga yang memiliki sikap pro-Israel. Kontroversi tersebut semakin menguat ketika sebuah seminar di Masjid Istiqlal yang menghadirkan perwakilan AJC sempat direncanakan meskipun akhirnya dibatalkan.
Di sisi lain, Nasaruddin Umar juga memperoleh banyak apresiasi atas komitmennya dalam mendorong moderasi beragama, gagasan kesetaraan gender dalam perspektif Islam, serta perannya dalam penandatanganan Deklarasi Istiqlal 2024 bersama Paus Fransiskus. Posisi tersebut menempatkannya pada persimpangan penilaian publik. Sebagian memujinya sebagai tokoh yang mampu membangun jembatan dialog global, sementara sebagian lainnya menilai langkahnya terlalu jauh melangkah. Dengan rekam jejak akademik yang panjang, berbagai penghargaan internasional, serta pengalaman birokrasi yang matang, Nasaruddin Umar memasuki jabatan Menteri Agama dengan ekspektasi yang sangat tinggi dari masyarakat, sekaligus membawa bayang-bayang kontroversi yang telah lebih dulu melekat pada dirinya. Dari latar belakang akademik serta pengalaman dialog lintas iman itulah ujian sesungguhnya mulai terasa ketika ia resmi menduduki kursi Menteri Agama. Sejak dilantik pada Oktober 2024, sorotan terhadap dirinya hampir tidak pernah benar-benar mereda. Salah satu isu yang sempat ramai diperbincangkan adalah proyek terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral Jakarta. Terowongan dengan panjang lebih dari 30 meter tersebut dibangun menggunakan anggaran sekitar 38 miliar rupiah dari APBN. Secara konsep, proyek ini dipromosikan sebagai simbol toleransi serta representasi kebinekaan Indonesia di mata dunia. Namun, sebelum diresmikan secara resmi, banyak warganet mempertanyakan efektivitas proyek tersebut karena terowongan itu sempat tidak difungsikan dalam waktu cukup lama meskipun pembangunannya telah selesai sejak tahun 2021. Kritik pun bermunculan dengan mempertanyakan apakah proyek tersebut hanya sekedar simbolisme mahal tanpa fungsi nyata. Barulah pada Desember 2024, Presiden meresmikan terowongan tersebut secara resmi. Pihak Gereja Katedral bahkan menyampaikan bahwa keberadaan terowongan itu sangat membantu mobilitas umat, terutama ketika perayaan Natal berlangsung. Meskipun demikian, perdebatan mengenai besarnya anggaran serta urgensi proyek tersebut tetap menjadi catatan publik. Kontroversi berikutnya bahkan lebih sensitif, yaitu tudingan terkait pelecehan seksual. Pada Maret 2025, sejumlah kelompok masyarakat menggelar aksi demonstrasi yang menuntut agar Menteri Agama dicopot dari jabatannya karena adanya dugaan pelecehan verbal serta penyalahgunaan kekuasaan. Tuduhan tersebut datang dari beberapa pihak, termasuk pekerja event organizer, pegawai BUMN, hingga seorang mahasiswi dari PT IKI. Isu ini dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu gelombang tekanan dari publik. Namun beberapa hari kemudian, koordinator aksi yang memimpin demonstrasi tersebut menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Setelah melakukan pertemuan langsung dengan Menteri Agama, ia mengakui bahwa dirinya terlalu terburu-buru merespons informasi yang belum diverifikasi kebenarannya. Hingga saat ini, tidak ada proses hukum yang menyatakan Nasaruddin Umar bersalah dan pihak Kementerian Agama menegaskan bahwa tuduhan tersebut merupakan fitnah. Walaupun demikian, polemik tersebut tetap meninggalkan jejak di ruang publik. Belum selesai dengan persoalan itu, pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 juga menjadi sasaran kritik. Sejumlah jemaah melaporkan berbagai keluhan, mulai dari masalah transportasi bus di Musdalifah, kekurangan tenda di Arafah, hingga perubahan jadwal kegiatan yang dianggap membingungkan. Bahkan terdapat laporan mengenai jemaah lansia yang mengalami kelelahan akibat kemacetan ekstrim selama perjalanan. Menteri Agama menyatakan bahwa secara umum penyelenggaraan haji tahun tersebut masih lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, Komisi Nasional Haji justru menilai bahwa kualitas pelayanan mengalami kemunduran. Situasi menjadi semakin panas ketika Indonesia Corruption Watch melaporkan dugaan korupsi dana haji tahun 2025 ke KPK. Sorotan utama dalam laporan tersebut berkaitan dengan pengadaan layanan masyair, air minum, serta catering, termasuk dugaan adanya pungutan tambahan dan pengurangan spesifikasi makanan bagi jemaah. Nilai potensi kerugian yang disebutkan dalam laporan itu mencapai ratusan miliar rupiah. Hingga saat ini, proses tersebut masih berada pada tahap pelaporan serta penelahan awal oleh pihak berwenang. Selain itu, pernyataan Nasaruddin Umar mengenai pemberitaan kasus kekerasan seksual di pesantren yang menurutnya terlalu dibesar-besarkan media juga memicu perdebatan baru.
Sebagian pihak menilai bahwa pernyataan tersebut berpotensi mengecilkan pengalaman para korban. Sementara sejumlah data menunjukkan bahwa kasus kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan memang memiliki angka yang signifikan. Kemudian muncul lagi kontroversi terkait penggunaan jet pribadi dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan pada Februari 2026 yang telah disebutkan di awal. Kunjungan tersebut berkaitan dengan peresmian sebuah gedung keagamaan milik Yayasan Usman Sabtaodang yang merupakan ketua Partai Hanura. Laporan dugaan gratifikasi kemudian diajukan ke KPK. Pihak Kementerian Agama menjelaskan bahwa fasilitas jet pribadi tersebut merupakan inisiatif dari penyelenggara acara karena jadwal kegiatan menteri yang sangat padat. Sementara itu, KPK menyatakan masih melakukan pendalaman untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran atau tidak. Dari proyek simbol toleransi, tuduhan moral, kritik terhadap pelayanan haji, hingga penggunaan jet pribadi, berbagai kontroversi tersebut membentuk narasi bahwa jabatan Menteri Agama saat ini berada dalam sorotan publik yang sangat intens dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Rentetan sorotan tersebut kemudian memicu berbagai respons dari banyak pihak, mulai dari organisasi masyarakat hingga lembaga penegak hukum. Pernyataan Nasaruddin Umar pada 14 Oktober 2025 yang mengatakan bahwa isu kekerasan seksual di pesantren telah dibesar-besarkan oleh media segera memancing kritik luas. Komnas Perempuan menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender dan seksual di lingkungan pendidikan keagamaan merupakan fenomena nyata dan bukan sekedar hiperbola pemberitaan. Data dalam catatan tahunan mereka menunjukkan bahwa proporsi kasus yang terjadi di lembaga pendidikan berbasis agama cukup signifikan. Sikap kritis serupa juga disampaikan oleh Institute for Criminal Justice Reform yang menilai bahwa pernyataan tersebut berpotensi mengabaikan pengalaman korban serta tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Perlindungan Anak. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia juga menyoroti bahwa banyak lembaga pendidikan masih memiliki satuan tugas pencegahan kekerasan yang lemah. Kontroversi lain kembali muncul ketika penggunaan jet pribadi dalam kunjungan kerja Februari 2026 menjadi viral di media sosial. Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pendalaman awal melalui penelusuran sumber terbuka serta verifikasi laporan terkait dugaan gratifikasi tersebut. Ketua KPK Setio Budianto menegaskan bahwa lembaganya tidak langsung menarik kesimpulan adanya pelanggaran, melainkan terlebih dahulu memastikan apakah terdapat penyalahgunaan kewenangan atau tidak. Nasaruddin Umar sendiri telah melaporkan penggunaan fasilitas tersebut kepada KPK sebagai bentuk transparansi. Dari pihak Kementerian Agama Republik Indonesia juga disampaikan klarifikasi bahwa jet pribadi tersebut disediakan oleh penyelenggara acara demi efisiensi waktu karena agenda menteri yang sangat padat dan bukan merupakan permintaan pribadi. Kementerian Agama juga menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan kekerasan seksual melalui berbagai regulasi internal, termasuk peraturan menteri mengenai pencegahan serta penanganan kekerasan seksual. Sementara itu, terkait situasi politik, pihak istana melalui Menteri Sekretaris Negara menyatakan bahwa sebelum peristiwa tersebut tidak terdapat rencana untuk melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Pemerintah menegaskan bahwa perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden. Dengan fokus pemerintah pada stabilitas hingga menjelang Lebaran tahun 2026, posisi Menteri Agama untuk sementara waktu dinilai masih relatif aman. Meskipun demikian, tekanan terhadap reputasi serta evaluasi dari publik tetap menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam dinamika politik yang sedang berlangsung.